Sehat bro? Alhamdulillah sehat bro. Lo apa kabar lo? Baik lo gila lo nggak pernah nongol, nggak pernah ketemuan. Sekalinya Udah lama nongol, ya kita gak ketemuan ya. parah. Sekalinya nongol punya perusahaan lo. Sibuk apa Alhamdulillah. tapi bro? Sibuk apa bro? Sibuk masih sih sibuk. Maksudnya kalau sekarang itu gue masih ya sibuk kerjaan pastilah. Gue sama Harus lah ya. teman kita juga Mm-mm. sama David. Kita ngebangun, gue ngebangun perusahaan sama David. Masih di advertising juga. Oke. Eh, Sibuk masih mencoba sibuk untuk bermain musik. Wih, punya perusahaan atau ngejalanin usaha sendiri tuh lebih enak sih Lan? Eee, Kalau dibilang lebih enak, atau nggak enak sih menurut gua kerjaan itu sama-sama kerja ya, Hmm. cuma mungkin bedanya rasa memiliki. Hmm. Rasa memilikinya tuh kalau lu ngebangun sesuatu yang memang punya lu itu, effort-nya pasti lu akan berikan yang lebih. Karena rasa memiliki lu dan rasa tanggung jawab lu itu kayak lebih tinggi aja menurut gua, Rasa tanggung gitu. jawab lo ya. Ya Yes, karena kan mau nggak mau kan, ya lo sekarang akhirnya nyari sendiri buat betul, buat lo sendiri gitu ya kan. betul, gitu. Jadi itu yang bikin lo sibuk nih sampai nggak goes-goes lagi. Goes masih kalau Ah, dulu enggak. Bro, nggak ada tuh masih tuh jauh mungkin dari masih. mungkin bukan gini, bedanya gini kali. Kalau dulu itu gua frekuensi goes gua itu memang banyak banget ya. Kadang itu nggak cuma weekend, weekday pun juga kalau misalkan weekday pagi jam setengah enam itu Masih gua lo masih 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 ngelup tuh, goes, iya. masih ngelup di Bintaro. Hmm. Itu gua masih goes. Nah, kalau sekarang itu frekuensi gua goes itu kebanyakan hanya di weekend aja. Jadi kayak apa ya? Kayak gua tuh ada pengen ngerubah apa ya? Ngerubah pola olahraga gua sebenarnya, Bro. Oh, Gua tuh lebih sekarang itu banyakin strength training. oh ya? Strength trainingnya di weekend itu baru goesnya. Impact di tubuh gua ya. Hmm. Ternyata kayak strength training itu tuh basic untuk kita mau ngelakuin olahraga apapun, Bro. Hmm. Iya, gue Menurut soalnya. gua. Menurut gua. Jadi kadang kita tuh suka nge-skip nih. Ya, lu juga main basket kan? Kadang kita gue juga main basket nih. Kita sama-sama main basket nih. Umur mungkin kalau ya gue ngomong ini bukan berarti gue sok Nggak tahu apa-apa. pakar kesehatan atau Bodoh enggak ya, amat. enggak. Kalau dulu mungkin di bawah umur 30-an atau masih 30-an itu kita masih enjoy Sampai aja 35 tuh. tuh, gue Iya, ngerasain gue tuh. masih enjoy aja tuh main basket ya main basket Iya, aja betul. atau main goes aja gitu loh. Nah, di saat gue menjelang umur 40, gue coba goes aja terus atau misalnya kayak main basket aja. Setelah itunya pasti banyak banget tuh kayak Iya, Mas. cederanya. Sini aja, Mas. Thank you. Jadi kayak setelah main basket atau setelah goes itu pasti lu akan ada ngerasa aja tiba-tiba yang punggung lu sakit lah, Bener kaki banget. Iya, sakit iya. atau misalnya gue bahkan pernah pinggang gue tuh ketarik, gue inget banget sebelum gue Oh, yang event. akhirnya lo kirimin Ya, videonya ke gue ya buat gue scratching ini. gue inget banget waktu itu Audax 200 mau Audax 200 gue sama sekali tidak strength training, jadi latihannya itu cuma hanya latihan goes aja. Benar nggak? Goes aja. Berpikirnya tuh karena kayak untuk goes ya berarti kita latihannya Bener. goes aja nih. Nah, gue goes. Seminggu sebelum gue Audax, gue latihan nanjak, pinggang gue ketarik, bro. Terus? Pinggang gue ketarik, jadi kram bener-bener kayak ketarik urat. Nah, jadi kayaknya karena kejadian itu kayaknya harus ada yang dirubah nih. Harus ada yang dirubah nih. Jadi kayak harus basic porsi badan kita tuh harus dikuatin dulu untuk kita olahraga yang lain. Menurut gue sih seperti itu. Karena gue ngelihat dari faktor umur dan faktor tubuh gue sepertinya harus seperti itu. Gitu. Ya kalau dulu kan kita kan bener-bener latihan tuh biasanya pas mau ada event. Itu pun juga latihan goes aja. Iya, itu latihan gue aja kan? sih. Gue gak pernah sih latihan Bener selain kan? nggak gue sih. Bener kan? Iya. Latihan Iya, itu Bang. cuma goes aja. Entah itu latihan nanjak, Iya. entah itu lu latihan Latihan heart jauh rate lu, lah, ya iya. latihan jauh gitu kan. Iya. Tapi lu nggak pernah mencoba untuk latihan fisik Bener lu fisik lo bener-bener sendiri. yang harus dikuatin otot-otot lu, ya kan. Nah, itu gua lagi merubah itu sebenarnya. Oh. Bukan berarti gua nggak goes. Gue pikir
ada hubungannya sama lo kan sekarang kan aktif ngeband lagi ya. Oke. Gue pikir tadi biar di foto bagusan. Itu termasuk sih, itu itu termasuk sebenarnya, karena maksudnya kayak gua gua itu goes bisa dibilang ekstrim. Iya. Jarak goes gua tuh ekstrim, maksudnya kadang weekend itu 100, 150 setiap minggu. Bahkan kalau sebulan itu misalkan kayak kita belum ada Grand Fondo aja itu kita suka, bro kita belum Grand Fondo nih. Hampir setiap bulan tuh pasti kita harus ada Grand Fondo, bener nggak? Bener banget. Gue tuh kangen sih Lan, jujur aja sih ya, masa-masa lo ngajakin gue. Lo goes kemana gitu, minggu gue. Lo kan yang ngeracunin gue lah. Iya, lo betul, yang ngeracunin gue. betul. Sepedahan gitu ya. Gue gak ngomong sepedaan serius lah, tapi sepedahan yang benar-benar intens gitu. Kayak kita kalau tiap minggu tuh lo ada aja bawa gue kemana gitu, yang tiba-tiba udah ikut aja, dan gue kan bodohnya kan ya udahlah gue ikut aja, gue nggak tahu jalan, gue nggak tahu apa, udah tiba-tiba lo ngajakin gue KM0, tiba-tiba kita KM0, tiba-tiba kita ke Bogor, tiba-tiba ke Bogor, kita ke Tangerang, wah pokoknya tiba-tiba kita ke tempat-tempat yang gue bingung lah mau kemana, ya gue ikut aja. Gue kadang pun juga memang begitu dulu, gue itu kadang gue nggak pernah mikirin mau kemana, kayak tiba-tiba gue lagi keluar, udah siap-siap sepeda. Gue kemana ya? Bekasi ya, sendiri tuh. Kalau nggak ada lu ya gue sendiri aja kayak gitu. Gue ke Tangerang sendiri, ke kilometer 0 sendiri. Ya begitu, maksudnya dulu tuh frekuensi gue tuh tinggi banget. Kayak jaraknya tuh seperti itu. Karena gue lebih suka goes adventure sebenarnya. Yang dibandingin loop ya, dibandingin loop. Tapi gue lebih sering yang adventure seperti itu. Nah, frekuensi gue yang seperti itu, mungkin dulu badan gue tuh masih kuat lah untuk yang tiba-tiba gue jauh langsung tanpa preparation ya tanpa preparation. Nah, semenjak setahun lalu itu gue coba kayak gitu, setelah gue kok badan gue banyak sakit-sakit ya, entah itu kaki lu, entah itu punggung lu, entah selalu banyak tuh ya. Gue coba browsing, ternyata memang kalau udah umur 40-an itu ternyata memang masa otot orang itu turun drastis. Nah, itu mungkin salah satu kenapa gue lebih banyak sekarang strength training untuk memperkuat gue supaya bisa olahraga yang lain. Jadi nggak cuma goes doang lah ya? Iya, betul. Gitu. Udah berapa lama? Baru sih, gue bisa dibilang baru. Gue baru mulai merubah pola olahraga gue tuh di akhir tahun kemarin lah. Rutin tapi? Ya. Akhir tahun kemarin ya? Akhir tahun kemarin gue coba kayaknya ini harus ada yang dirubah nih gue. Gitu. Dan lo ngerasain efek positifnya beneran? Banget. Iya? Banget. Ya selain gue lihat ya lo fisik Cianyi. Gue beli gue yang lo rekomendasiin sama gue. Iya gitu. Maksudnya karena pertama satu, umur kita tuh udah gak muda lagi ya bro. Gitu loh. Jadi kayak ya harus di adjust lagi ya. Iya betul. Iya. Karena maksudnya kan kalau gue lihat kan banyak tuh influencer atau kesehatan dan apa, mereka banyak obrolin tentang longevity. Bener nggak? Gitu loh. Jadi lanjutin tuh, apaan tuh? Gue iya aja. Jadi maksudnya longevity itu kayak gue juga nggak tahu nih bener apa enggak. Cuma kalau yang gue lihat itu adalah untuk masa tua kita nanti, supaya kita untuk lebih fit, untuk lebih sehat, salah satunya adalah yaitu kita harus training. Gitu. Karena kan maksudnya kayak gue tuh pengen goes terus-terusan aja gitu loh. Maksudnya itu hobi kan. Bener. Ya salah satu untuk menunjang supaya kita tetap kuat goes ya itu. Buat memulainya itu loh Lan, gue ngerasain males sih, jujur aja, udah itu aja. Males. Gue nggak fun. Gue kalau misalkan goes tuh gue ngerasain funnya lah. Iya. Lu sama pakai rumusnya waktu goes. Kalau gue selalu seperti itu, mau mulai sesuatu. Gue waktu mulai goes, gimana caranya supaya tetap gue goesnya rutin? Ya gue upgrade sepeda bro. Ya sama, ini kayak gini. Lu beli aja. Gue upgrade barbel. Ya bukan, lu beli aja. Begitu barang udah nyampe di rumah pasti lo akan pikir, aduh, ya kan sepeda juga dulu gitu kan bro. Kita di saat dulu berapa kali sih upgrade? Ya gara-gara lu aja. Kalau upgrade gue ikut. Set bagus, gue ikut. Ban, gue ikut. Kan aja. Karena mau nggak mau kita udah beli, mau nggak mau harus dipakai kan. Kalau nggak gue dihisap kan. Nanti kan. Kan dulu kita pernah di fase dimana
seminggu sekali itu mungkin kita bisa WhatsApp-an ya, Yoi, bro, ini barangnya laporan. bagus nih. Selalu ada aja yang Ada aja peritilan. ya kita Banyak update. banget yang gue sesenin juga. Kayak sado, ya kan. Lo beli, ya udah deh gue beli juga. Nggak murah loh, ya kan. Gue cobain kok nggak enak di gua. Ya itu. Tapi menurut gue gitu, yang apa ya, hobi goes yang menyenangkan dari hobi goes ini menurut gue adalah bukan cuma hanya goesnya, banyak. Karena kayak apa ya, lu ngerasa kayak punya sesuatu, mungkin punya mainan baru. Ya. Dan yang enak di goes itu menurut gue selain hanya goesnya itu kayak proses upgrade itu menyenangkan menurut gue. Bener nggak? Maksud gue kayak kayak nungguin. Gila gue nungguin. Lu seperti mengcustom sepeda lu itu seperti mengcustom mainan lu itu menurut gue sebuah perasaan apa ya, senang yang nggak bisa diganti gitu. Bener nggak? Bener nggak? Kayak anak kecil lagi tuh. Lu mulai kayak aduh nanti untuk sadela gue pakai apa ya? Atau bahkan kayak pedalnya sendiri, bahkan kayak bannya sendiri. Lu setiap minggu itu gue kadang suka browsing, coba deh pakai ban ini deh, atau misalnya pakai pedal ini deh, saddle ini deh, bar tab ini dah. Jadi kayak itu sesuatu yang menyenangkan. Dan sesuatu yang menyenangkannya itu bukan pas di saat udah dipakai, tapi kita nunggu barangnya datang. Ya. Pas datangnya. Gua sampai dulu pernah itu beli perintilan itu impor, bro. Iya. Masih AliExpress masih bisa masuk. Iya, masih AliExpress masih bisa masuk. Sampai beli perintilan, beli bar tab doang. Iya. Lu udah lama ya? Wah, gue udah lama banget. Gue dari kapan sih, Man? Sepedaan itu sebenarnya dari dulu tuh gue memang udah zaman waktu dulu fiksi tahun 2010-an lah. Itu gue udah goes. Oh ya? Gue udah main fiksi itu. Zaman fiksi ngetren ya, zaman ngegoes pakai celana jeans digulung segini nih, ngeskit gitu. Gue udah goes tuh, bro. Udah goes tuh di situ tuh. Terus yang gue tahu lo kan dari zaman Sally lah ya. Ya, itu ya bahkan itu sebelumnya kan, 2010 tuh gue udah main fiksi bareng sama temen gue juga yang seniornya SBKT juga, Didit. Oh iya. Nah, gue main dulu tuh dari 2000. Fiksi juga. Iya, 2010 itu gue main fiksi itu sama dia. Tapi yang ngeracunin lo dia, bukan? Dia, termasuk dia juga. Tapi memang dulu kecil memang gue juga suka goes. Jadi 2010 itu gue main goes. Gue ngeracunin abang gue tuh, Ernest. Abang lu tuh yang ngeracunin tuh? Iya, zaman dulu dia sampai bikin fiksi dulu. Sampai apa, gue lupa deh. Itu Aerospok apa. Sampai punya rims yang Aerospok yang 3 itu. Kayaknya itu sesuatu yang banget, yang wah, keren banget tuh. Gue sampai main fiksi dan benar-benar fix gear ya, bukan yang sepeda biasa cuma gear 1, fix gear. Memang fix gear. Gue main itu dan bahkan sampai kalau fix gear itu dibilang tanjakan berat, enggak. Masa? Lebih susah turunan daripada tanjakan. Oh iya, kan lo harus medal terus. Iya, kan lo harus maintain ini lo, power lo untuk nggak bisa free wheel. Ngerem nggak bisa free wheel. Jadi begitu. Jadi lebih susah turunan. 2010 gue main fiksi, habis itu sempat vakum, mulai lagi main sepeda lagi, sepeda lipat. Itu tahun 2016, 2017 lah. Masih lama ya? Gue main sepeda lipat tuh waktu itu. Apaan tuh? Nah, gua itu tipikal yang membeli sesuatu itu nggak ngeliat merek kalau gua. Karena gua seneng custom. Jadi kadang gua beli frame-nya di mana. Kalau custom ya? Gua custom lah, gua cat, gua apa. Jadi kayak semuanya tuh bener-bener di customin. Karena kalau beli sepeda jadi, gue tipikal yang pasti akan gue pretelin, gue sesuai. Jadi daripada gue beli sepeda jadi, gue selalu custom. Dan itu lo lebih puas lo ya? Lebih puas menurut gue gitu. Gue main sepeda lipat tuh tahun 2016-2017 lah. Itu bareng lagi sama temen gue, SBKT juga, di komunitas itu ya? mulai ikut gue. Orang gila tuh SBKT. Iya. Sepeda lipat cuma sepeda ya lipat cuman tidak jaraknya jauh segala macam. Baru gitu. Tuh ya, lo dari situ mulai road bike. Serinya gue lumayan lama tuh. Bahkan sampai gue inget banget nih,
Jadi pas tahun 2017-an itu gua main Sally, abang gua Ernest udah langsung road bike. Gua masih ada pengen apa ya, kayak idealisme gua bahwa sepeda lipat ini harus gua bikin bisa seenak road bike. Karena suatu dengan santainya gampang, udah beli aja road bike, lu mau upgrade mulu, mau dibikin sampai apa? Gua bikin itu ini bro, drop bar Sally lo. Sally gua. Oke. Iya. Sampai gue bikin drop bar itu waktu itu pas gue upgrade harusnya sampai bannya yang dari 20 gua gedein jadi pakai 451 yang dua. Maksudnya gue pengen ngejar ini seenak road bike. Harus dengan santai. Lu ngapain sih? Udah beli road bike aja selesai. Enggak, gue masih wah. Sampai akhirnya lo putusin beli road bike? Terus sampai akhirnya gue bukan mengganti ya, gue bukan memutuskan untuk mengganti road bike. Akhirnya ya lo nambah. Gue menambah. Akhirnya lo nambah. Akhirnya gue nambah. Itu yang lo impor dari Cina maksudnya yang pertama lo itu? Bukan ya? Bukan. Itu sepeda yang keberapa pokoknya. Iya itu lama banget ya. Tetap sepeda road bike gua pertama juga ya pokoknya gua selalu custom lah, custom, beli frame di mana, belinya di mana, segala macam selalu seperti itu. Terus mulai tuh selain ikut komunitas sama anak-anak Sally, mulai tuh ikut-ikutan event. Mulai tuh ikut-ikutan event karena maksudnya kayak kalau lu sering goes tapi nggak ikutan event itu kayak ada sesuatu yang kurang aja sih. Iya, kayak lo belajar nggak ulangan ya. Iya benar. Iya banget. Iya kan? Iya. Jadi tuh mulai tuh ikutan event-event yang 50 km, 100, 200, salah satunya adalah ikutan Audax tuh gitu. Kan lu juga waktu itu pertama kali ikutan itu tuh event pertama lo yang Audax? Enggak, sebelum 200. Sebelumnya gue sempat ikutan Audax juga yang 100 tapi pakai Sally. Yang 200 itu pertama? 200 itu yang bareng sama lu. Yang bareng sama gua? Iya. Anjir seriusan tuh yang bareng sama gua? Itu pertama kali gue ikutan 200-an tuh. Itu tahun berapa ya? Udah lama juga ya. Gue baru banget goes itu. Ini kan ini anak emang parah nih sih. Gue tuh emang termasuk orang yang paling sering ngeracunin orang. Enggak, bukan cuma enggak lo bukan cuma ngeracunin, lo ngisengin. Lo tuh tukang bully, seriusan lo tukang bully. Pertama gua dibully, dia diracunin ya, terus dibully, dibohongin, apalagi ya. Pokoknya gue dibohongin banget lah. Orang bilangnya udah ikut aja bro. Itu lu dari mulai pada sepeda listrik. E-bike kan lu? Iya. Pakai e-bike, udah ikut aja. Gue seneng, wah enak juga nih 200 bisa jalan-jalan. Nggak taunya nggak boleh pakai e-bike. Ya, kan? Mau ngapa beli sepeda? Mau ngapa beli sepeda? Udah daftar, pikir-pikir bodoh juga ya. Padahal kan gue tinggal cancel ya kan? Iya benar. Iya, tapi kan lagi senang-senangnya tuh takut nggak diajak main lagi gue. Ya terus lo ajak gue latihan sekali doang tuh. Gue inget nih. Ya ke Bogor. Lu dulu belum pakai cyclocom. Belum pakai cyclocom kan? Dan lu waktu itu masih masih ikut-ikut sama gue dan Mas Isnur. Iya, sepuh kita juga tuh ya, sesepuh goeser kita juga tuh ya. Lo ajak gue ke Bogor. Iya, gue inget waktu itu sebelum goes kalau nggak salah kita bilang, Lan jangan kencang-kencang, iya aman kok. Kita itu Jakarta Bogor kan, Pak? Bogor itu. Jakarta Bogor di Jalan Raya Bogor kan? Itu sebenarnya agak nanjak kan? Iya. Agak nanjak tuh. Nah itu gue inget banget. Jadi waktu pas pertama itu karena lu nggak pakai cyclocom, gue kan bilang kan 20 km ya. Iya. Jangan cepet lah. Dan 20-an doang. Dan lu juga bingung kan waktu itu, ini kok 25 kecepatan 25? Kok lu capek ya? Gue capek parah. Dan lu selalu nanya kan, Lan ini bener 25 nggak? Iya bener 25. Gue selalu bilang gitu. Gue bener. Iya ini 25. Itu Jalan Raya Bogor agak nanjak kan? Gue 25. Iya 25. Lu sempet nanya gitu. Kok gue capek ya? Gue capek. Nah, berarti gue pengen kencing. Karena gue inget banget, lu zaman dulu tuh selalu suka nanya, emang perlu ya kita beli cyclocom? Iya, emang perlu ya? Gue bilang perlu, cuma lu kadang kayak, apain sih? Lu kan orangnya gitu kan? Iya. Ya buat apaan sih? Iya, begitu gue bilang, iya udah 25, dan kalau nggak salah, minggu depannya kita goes lagi. Minggu depannya goes lagi, dan gue pakai kecepatan yang sama, betul? Iya kan? Dan lu akhirnya ngeliat kecepatan kita lari di 34, ya kan? Gila sih lo. Bahkan apa ya, kayak
Karena nggak tahu waktu dulu tuh pas zaman goes itu kayak gue tuh berusaha bahwa gue pengen ngajak teman-teman gue ini yang pasti jadi lebih pace-nya jadi naik. Ya sebenarnya sih kayak kenapa kok bukan pengen kencang-kencang sih, nggak, cuma lebih ke apa ya? Ini ningkatin stamina lo Iya, kan. ningkatin stamina aja gitu loh Iya, dengan kalau lo naik. terus-terusan di situ ya lo nggak ada peningkatan nantinya. Iya betul Iya. kayak gitu. Jadi kayak bahkan gue dulu tuh sempet kayak gue Grand Fondo 100 kilo itu zaman gue fit ya. Gue cuma ngabisin waktu itu 3 jam kurang apa bro? Itu yang lo baru ganti sepeda tuh ya? Iya, 3 jam kurang tuh kayak gitu. Jadi Ganti kayak windspace. itu pas zamannya gue masih fit-fitnya ya, Mhm. masih fit-fitnya. Itu menyenangkan hal seperti kayak gitu. Berarti sekarang lo harusnya lebih fit lagi dong? Harusnya ya, tapi gue belum coba dengan yang long ride itu gue belum. Cuma kalau speed sih mungkin iya harusnya karena power gue juga strength training itu kan gue juga latihan kaki gue kan, leg day itu penting. Jadi pas di saat gue leg day, pas gue coba goes, power gue jauh lebih kuat sih. Cuma gue belum coba long ride lagi. Kenapa tuh? Belum nemu aja, belum nemu aja. Belum nemu tantangannya. Belum nemu. Karena maksudnya gini bro, kayak dulu tuh gue ada di titik dimana gue pengen goes setiap event tuh gue rasanya pengen ikutan. Iya, iya. Kalau goes event itu menurut gue, ya tadi kita sempat bahas kan, kalau kayak lu udah belajar masa nggak ulangan ya. Nah ada satu lagi nih, selain tadi goes itu menyenangkan di saat kita upgrade, di saat kita mau ikutan event juga. Menurut gue tuh perasaan yang menyenangkan juga buat para goeser. Menyenangkannya itu apa? Karena preparation. Iya, preparation. Lu harus latihan. Beli sesuatunya lagi. Beli sesuatu, belanja untuk siapin nanti event ini apa aja, entah itu apa pouch kecil-kecil lu untuk naruh barang-barang lu, persiapan entah itu makanan, entah apa, lu selalu belanja. Gue selalu belanja seperti itu, bener nggak? Ya lu pokoknya kasih tau gue lah, Iya, beli ini. energi bar lah, apa segala macam. Gue jadi kayak persiapan itu menyenangkan ya menurut gue ya. Bener nggak? Iya banget. Kita latihan nanjaknya. Lo nggak mau ada di situ lagi? Bukan nggak mau ada di situ lagi, belum karena ya itu tadi hampir semua event gue ikutin dulu. Belum tuh karena nggak ada. Gue tau lo lah ya, lo tuh tipikal yang kompetitif nih, kompetitif ya. Lo tuh kompetitif. Lo kompetitifnya bukan cuma buat bidding yourself ya, lo orang lain juga kayaknya gue harus bisa lebih nih dari dia nih. Iya, mungkin kalau gue tuh lebih ke gini sih. Apapun yang lagi gue kerjakan, gue tuh tipikalnya adalah bukan harus sih, tapi kayak melakukan secara serius aja. Karena itu gue lakuin semua bro, maksudnya ya di pekerjaan ya gue ngelakuin serius, baik itu di hobi gue juga ngelakuin serius aja. Maksudnya kayak apapun sesuatu yang lo lakuin saat itu ya lakukanlah dengan serius, karena maksudnya supaya lu mendapatkan kepuasan yang lebih aja untuk diri lu gitu loh. Bahkan kayak gue S2 pertama kali gue ikut event Audax 100, gue sempat lebih COT. Gimana nih caranya supaya gue under COT? Gue bener-bener latihan itu. Gimana caranya under COT, dan gue akhirnya ikut 200 pernah bareng sama lu juga, kita sama SBKT, tapi kita over COT parah. Nah, gimana nih cara gue untuk ikutan biar under COT. Jadi gue selalu apa ya? Selalu mencoba untuk maksimalin aja. Jadi gue kayak pelajarin tuh bener-bener gue pelajarin. Termasuk salah satunya kalau misalkan kayak event Audax nih, gue pernah kira event Audax yang keduanya gue ikut 200 itu bareng lu kan? Iya bareng gue lagi. Bareng lu, kita start. Kita tuh start pasti bareng lah. Kita bareng sama Kak gue, Nirina dan Ernest, dan sama lu juga. Sama gue. Tapi at the end ternyata finish gue sendiri. Iya, lu sendiri. Gue sih udah biasa. Udah pakai bareng gue biasa. Gue tuh pelajarin yang pertama tuh adalah time management rest-nya. Jadi kayak gue jarang banget break lama itu di setiap checkpoint. Di luar checkpoint. Sorry, maksud gue kan itu ada set checkpointnya kan. Nah, usahain kalau buat gue waktu itu ya, begitu break goesnya itu pasti saat checkpoint.
atau makan siang. Pas makan siang aja ya? Pas ya di luar itu ya jangan terlalu banyak Iya, berhenti. Jadi kayak gua tuh mempersiapin semuanya tuh, Bro. Jadi kayak dari mulai makanan, dari kayak energi bar atau apa segala macam. Jadi kalau ada di saat gua lagi goes, gua nggak perlu berhenti ya, gua goes sambil ngisi sambil ngisi tenaga. tenaga ya? Sambil ngisi tenaga. Jadi buat menghemat waktu gua. Jadi pasti saat checkpoint aja tuh gua berhenti. Saat berhenti checkpoint, berhenti. Itu pun juga gua gak makan berat. Paling cuma minum sama sediain kayak energi bar sama kurma Yoi, kurma tuh. yang ya cemilan-cemilan kayak gitulah. Ya udah habis itu cuma hanya berapa menit, habis itu gua nge-scan, gua jalan Lu jalan lagi? Kecuali misalkan udah nih waktunya memang makan siang, antara jam 12 sampai jam 1 lah ya. Walaupun itu bukan checkpoint, gua pasti berhenti. Karena untuk waktunya untuk apa ya, ngisi tenaga kan, ya? kayak gitu. Nah, Lo gua ngelakuin itu dengan metode yang seperti itu tuh ternyata sukses ngebuat gua untuk di bawah under COT rata-rata event yang gua ikutin. Kayak gitu. termasuk lo ikut Audak tuh 300 tuh ikut juga ya, Bekasi ya? Iya, ikut juga kayak gitu. Sama tuh under COT juga? Under COT itu tuh kalau nggak salah COT-nya jam 12:30 apa jam 1. Gua tuh finish itu 9:30 apa. Malam? Iya. COT itu jam 1 malam kalau salah. Gua finish itu 9:30 atau jam 10. Ya segitulah. Karena gua seperti itu juga. Kayak gitu juga ya? Metodenya seperti itu. Tapi paling jauh waktu Jakarta Semarang ya? Ya, Jakarta Semarang bareng sama Ya sama gue juga. iya, Pokoknya sama gue lu bareng juga. terus sama lo. Nah, sebenarnya sih kenapa gua bikin waktu itu lagi akhirnya jarang goes long ride lagi, karena kayak setelah gua long ride Jakarta Semarang itu kayak ngerasa kayak apa ya? Mungkin udah dulu kali ya untuk long ride-nya. Udahnya karena tidak menyenangkan lagi atau kayaknya Bukan tantangannya udah nggak ada tantangan ya, lagi? kalau tantangan banyak lah, masih banyak dong tantangan. Gua istilahnya kayak Audax aja masih ada yang 600, Iya, terus 600, 1200, 1200, 1000. Jadi kayak tantangan pasti akan selalu ada tantangan. Cuma mungkin gue lagi itu tadi kan balik lagi karena setelah gue goes Jakarta Semarang itu yang 500 itu, gue ngerasa badan gue kok capek banget. Karena itu tadi kan kayak setelah Jakarta Semarang gue goes kok gue gampang sakit-sakit ya, entah itu kaki gue, entah itu pinggang ya. Ya akhirnya gue ngerubah untuk supaya gue menunjang goes, ternyata gue harus memperkuat core lo ya. Core gua ya itu, makanya gua mulai rubah di strength training gitu. Tapi lo iya sih, setelah itu lo kayak nggak yang terlalu antusias lagi sih buat quest ya, terutama long ride ya. Paling Iya. kita cuma buat nongkrong doang. Lagi enggak aja sebenarnya, lagi enggak. Karena mungkin satu maksudnya kayak lagi enggak ada rasa penasaran aja sih Iya, padahal sebenarnya. wishlist kita tuh masih Banyak loh. sih event-event yang belum kita Iya. ikutin. Salah Sebenarnya satunya Bromocom. Itu juga gue sebenarnya pengen, cuma belum sempet aja. Lu ngikutin juga nggak sih event-event yang lagi hype banget sekarang tuh? Bentang Jawa kemarin. Sebagai goeser pasti tahu ya dengan yang kemarin apa orang Australia. Iya. Yang di rekor kan. Lane dia. Wah, itu gila. 3 hari cuy. Itu gila sih. Itu gokil sih. Itu parah sih. Sama satu lagi sih sebenarnya kalau kayak gue ikut event yang jauh kayak gitu tuh kan makan waktunya makan waktu harinya lama ya bro ya, bisa 4-5 hari. Nah itu tuh kadang kalau misalnya gue mau goes 4-5 hari itu tuh bisa diprotes bro sama anak bini gue. Kan sesuatu hal bisa dibicarakan ya kan, bisa minta maaf lah nanti di belakang. Dikomunikasikan. Apalagi bini lo juga suka olahraga juga, dia pasti mengerti lah. Iya. Tapi menyenangkan. Kepengen maksudnya lah. Ada nggak sih rasa kepengen? Pengen lah, karena maksudnya kayak goes jauh itu tuh apa ya, rasa menyenangkannya itu banyak ya. Tadi kayak gue bilang kan, ya, lo kan lebih suka yang adventure, menunggu apa persiapan lo buat event, terus belanja-belanjanya pas lagi goesnya, endorfin di saat lu goes jauh yang lu nggak tahu ini di mana, kayak view yang apa ya, nggak tahu ada di mana. Sebenarnya gue kalau dulu tuh gue ikut goes event itu bukan karena ngejar jauh apa enggak. Gue akhirnya jadi tahu
tempat-tempat yang nggak pernah gue kunjungi sebelumnya. Iya, Setuju nggak? iya, Salah setuju. satunya Event Audax ya. Oh iya, oh itu Bener. tuh Event Audax itu maksud yang bikin rute. gue akhirnya nemuin tempat-tempat yang nggak pernah gue datengin, baik itu pakai mobil ataupun goes. Iya, Jadi iya, gue tahu, wih ada nih tempat kayak gini, wah ada nih iya, jalan gini seru. bener. Itu sih menurut gue rasa-rasa menyenangkan yang gue kangen ya. Iya, Bener nggak? iya, Kira selalu ada cerita kan, gila ini di tempat ini iya, tanjakannya parah banget, iya, tiba-tiba lagi belok, tiba-tiba kita langsung dikasih tanjakan gini. iya. Itu jalannya yang batuan dan apa. Nah itu Atau tuh, kalau misalkan lo tiba-tiba lagi ngapain ke arah sana, lo pasti nginget memori lo. Oh, kayaknya dulu udah di sini nih. iya Gitu. betul. Iya, iya, Itu yang maksud gue tuh perasaan menyenangkan kayak gitu tuh nggak tergantikan. banget. Kita penasarannya yang nggak tahu ini rutenya seperti seperti apa, apa nih ya. tiba-tiba ini di sini. Jadi kayak yang Kayaknya lo kalau sengajain ke situ enggak gitu ya. iya gitu loh. Bener nggak? Iya. Sekarang event mungkin nggak sebanyak dulu kali ya. Oke, Dulu tuh kayaknya Mungkin hampir setiap minggu selalu. Iya, Kita kan event hunter, bro. Yoi. Iya kan? Bukan cuma event hunter. Gue inget sama lo, ada medalnya nggak? Kalau ada gue mau ikut gitu ya kan. Ngapain gue bayar mahal-mahal gak ada medalnya? Lo selalu itu. Lo selalu ngomong gitu tuh, Len. Cuma kalau sekarang tuh nggak banyak sih. Iya. Bukan nggak banyak ya. Tapi iya. Tapi kalau Yang gua tahunan ada. ya. Mungkin event-event tahunan akan selalu ada lah. Cuma kalau gua ngeliat situasi sekarang sih kayaknya orang-orang goes pun juga udah mulai aktif lagi ya. Beberapa komunitas juga mulai banyak yang goes lagi sih. Sama mungkin sebenarnya sih sekarang itu lebih beragam, Bo. Lebih beragam. Maksudnya kayak semua orang tuh banyak yang ngelakuin olahraga sebenarnya. Nggak hanya goes doang. Jadi kayak sekarang lagi ada padel, lari. Justru menurut gue sangat senang dengan keadaan sekarang ya. Flexingnya orang itu sekarang itu adalah olahraga. Yoi, positif dong. Iya kan? Iya dong. Iya. Beda kalau dulu flexingnya itu pacaran ya. Pacaran libur bareng ya kan. Kalau sekarang flexingnya olahraga. Sekarang flexingnya olahraga. Itu sesuatu hal yang menyenangkan sih menurut gue. Ya kan? Kalau kayak gue kan hobinya jalan-jalan ya. Termasuk itu bisa tersalurkan ya dari goes. Dari goes ya. Iya kan? Paling jauh lo kemana sih? Semarang. Oh Semarang tuh paling jauh ya? Iya. Kalau dulu lo sempet Padang juga nih? Di Padang gue juga sempet. Itu di Padang juga gue seru. Jadi kayak bahkan itu gue setiap liburan bro, kemanapun itu gue selalu bawa sepeda. Aduh keren, seru sih. Itu gue cita-cita banget sih, gue pengen banget. Makanya gue selalu ada, walaupun gue lebih banyak sekarang tuh gue di road bike, Sally gue masih ada. Karena Sally gue tuh untuk gue kalau gue lagi liburan kemana gue bawa. Bahkan anak gue itu selalu protes. Dia selalu nanya, papa kenapa sih setiap kita liburan kemanapun pasti papa bawa sepeda. Entah itu gue ke Bali gue bawa sepeda, entah itu ke Padang gue bawa sepeda, ke Thailand gue bawa sepeda. Jadi selalu seperti itu. Jadi kayak nggak tahu nih harus diikutin atau enggak nih. Nggak tahu, maksud gue karena gini, kalau gue ya, di saat kita datang di sebuah kota di luar Jakarta, di kota yang kita datangin, paling enak eksplorasinya itu ya lewat. Iya banget lagi lah. Setuju nggak? Setuju banget. Gue pasti nih ya, gue yakin para goeser pasti setuju dengan ngerasain hal yang sama ya. Kayak lo ada di suatu tempat, lu datang ke di luar hometown lu datang, apalagi lu goeser, lu pasti selalu pengen, aduh kok kayaknya gue bawa sepeda gue. Iya banget. Gue ke Bali gue bawa sepeda, gue goes di Bali, gue ke Padang waktu pas zaman mudik gue bawa sepeda, gue goes, masuk ke danau-danau segala macam pakai sepeda, gue ke bukan ke kilometer 9 gue lupa dari Padang tuh apa sih ya, itu ke situ gue naik sepeda segala macam. Itu bro, perasaan kayak gitu nggak tergantikan. Iya sih. Beneran deh. Perasaan lu goes di tempat di luar kota lu ya, lu nggak tahu seperti apa, lu lihat view yang menyenangkan dan apa, menurut gue itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan sekali. Endorfinnya itu benar-benar berkali-kali lipat bro. Tapi itu yang masih lo rasain sekarang gak sih? Karena gue berpikiran, gak tau ya, karena kita udah lama gak goes bareng, gak ikut event. Gue beberapa kali gitu ngajak lo yang, Lan kesini yo Lan. Aduh,
gue skip itu deh. Alasan lo tuh gue lagi lemah nih, gue lagi nggak kuat. Padahal gue nunggu banget sih momen-momen lo kewer gitu kan, pengen ya. videoin. Lu Biasanya gue pengen gitu revenge ya, gue lu pengen revenge revenge lah. ya. Gue merasa gue jauh lebih fit gue sekarang. Iya. Bahkan kayak event Audax gue pertama gue ikut yang kita bareng nih, gue, lu, Ernest sama Nirina. Again gue minta maaf sama abang gue Ernest dan Nirina karena dia gue tinggal karena gue ngejar COT waktu itu, dan mereka waktu itu belum ada GPS Oh iya, lihat rute. Jadi sebenarnya rutenya itu gue mereka gitu. Iya, pas kayak gitu. Jadi gue pakai Garmin, gue upload di ya GPS segala macam. Jadi kan gue ngeliat rute dari situ. Nah waktu dulu tuh kan kita berempat ya, Ernest, Nirina, gue di depan kan. GPS-nya nggak dipasang di. Iya, mereka nggak masang. Nah sebenarnya rutenya itu ngeliat rute kemana-mana itu gue patokan, jadi mereka ngikutin. Gue ngeliat masih kayak ada 40 km lagi apa 50, gue lupa ya. Kayaknya gue nggak bisa nahan nih. Jadi gue sempet info kok sama mereka, bilang kayak kita harus ya jangan nahan nih. Apapun terjadi ngikutin gue ya. Somehow mereka makin hilang akhirnya ketinggalan. Oh sempet ngikut dulu. Iya, dan mereka nggak ada GPS. Jadi mereka cuma ngeliatin orang-orang yang parah loh. Begitu gua COT tuh akhirnya tuh, gua COT itu jam 5 lebihan lah. COT mas apa? Mereka COT juga. Ya tapi mereka untungnya juga COT kan. Begitu pakai finish ya biasa. Gua diprotes ya. Ini mapnya kan lu ninggalin. Itu Audax pertama gue kayak gitu juga tuh. Meskipun yang gue ikut kalau nggak salah gue inget banget pas yang pertama kali 200 lu sebenarnya udah nggak mau finish kan, lu udah mau balik kan. Udah mau balik kan, gue inget ya. tuh Lu udah mau balik kan bro? gue jam 10:30, gue tuh masih di Monas kan, udah tinggal dikit lagi. Telepon lu, Iya. bro udah lu buruan sini, gue inget ya gue telepon. Iya. Enggak, gue balik, bro dapat medal kok. Oh iya, serius Medal, lu. gue udah mikir kan gila nih udah jauh-jauh, masa nggak dapet medal. Ya udahlah gue goesin ke situ tuh 11:30 gue nyampe. Udah diberes-beres gitu ya. Udah Sama diberes-beres. gue nggak pakai GPS. Kalau masa lu nggak pakai apa lu gua. nyari medalnya, kalau masa mereka apa panitia sampai nyari di mana dulu gitu kan? Pas katanya dapat medal ya. Siapa katanya? Audax. Woi, medalnya di mana nih pesertanya? Gila. Gue kangen sih lah Mas Riz, masa-masa itu tuh. Sama-sama lo masih ngajak-ngajak gimana ya, kayaknya ya lo kan yang ngeracunin gua di awal, yang ngasih tahu gua info-info event, yang ngasih gua info-info apa yang harus gua beli. Iya betul. Termasuk akhirnya gua update Cyclocom tuh ya kan. Tapi itu gue nggak nyesel sih, itu salah satu investment gue lah ya sampai hari ini gue pakai. Betul. Karena gue buta rute lah, gue nggak pengen kejadian kayak abangnya dia. Gue salah satu alasan gue Iya lu beli Garmin gara-gara itu. Garmin karena gue inget banget. Gue udah bilang sama lu kan, bro langsung Garmin. Lu waktu itu masih apa gitu kan? Masih sos gue, pokoknya gue yang penting ada speednya aja. Fine beli gituan mahal-mahal karena harus ikut Audax, lu harus lihat map sendiri, mau nggak mau upgrade kan. Ya karena gue udah tahu pasti nggak mungkin lah ada yang nungguin gitu kan, gue pasti sendirian. Nah ada tips juga mungkin di saat lu mau upgrade sepeda, better lu coba goes jauh di luar yang biasa lu lakuin, menurut gua. Karena kalau misalkan lu upgrade sepeda di luar kebutuhan yang harusnya lu beli, itu akan terasa buang-buang uang menurut gua ya. Bener nggak? Lu cobain goes jauh nih di luar yang biasa lu, nanti lu akan kelihatan kok apa aja yang harus lu upgrade. Kalau nggak salah bentar lagi nih ada event nih, bulan Oktober ada. Oktober ya? Oktober tuh apa bro? Oktober tuh yang annual tuh U-Series Depok. Berapa kilo tuh? Kalau sama lo nanya berapa kilo ya? Padahal bisa aja 50 kilo tuh ya nanjak. Iya, bisa aja kayak gitu. Aja kayak capek sih menurut gua. Enggak, kalau di U-Series paling 120-an lah. 120-an. Muterin Depok. Terus
Banten, kayak Banten Border Ride gitu deh. Oh, Apa ya namanya? Gue jadi lupa oke. gue. Pokoknya ada tuh. Tanggal 8 kalau nggak salah. Tapi bukan si Jakarta Border Ride itu ya? Enggak. Bukan. Jakarta Border Ride nggak ada. Gepang tuh udah Iya, nggak ada. iya. Oh iya, Iya. pada seru itu ya. Gue pengen ngulang sih. Pengen ngulang gue. Lu ingin membalas dendam karena lu berhenti sia-sia ya? Karena gue tiap tajakan nuntun aja. Sama ini mungkin juga gue ngomong, maksudnya kayak kadang di saat gue goes kayak event gue under COT atau pace gue kenceng, terus gue kuat nanjak, itu tuh tidak terlepas karena gue sering goes bareng komunitas Sellers BKT Iya, sih. iya. Karena menurut gue Sellers BKT itu salah satu komunitas Selly, padahal Selly cuma isinya orang-orang Monster. yang punya ya mau pace-nya kencang-kencang, fisiknya kuat. Karena mereka goes itu bukan sekedar komunitas yang hanya goes aja, tapi bener-bener kayak rapi ya. Ya lu ngeliat sendiri Gue kan, ngerasain sendiri di sih. saat kita Sellers BKT itu sering banget goes kayak Jakarta Cirebon, Jakarta Semarang, Dan Jakarta tiap Bandung. tahun tuh ada ya. Ya, Buat selalu ada untuk event iya internal buat event sendiri. internal. Maksudnya kayak itu bener-bener rapi sih. Maksud gue kayak pace itu harus sama dan latihannya harus rutin. Jadi kalau misalnya kita ngelock di speed 25, walaupun Pada kenyataannya ternyata enggak jadi ya. 30 gitu ya. Enggak, tapi maksudnya rapi. Kadang Iya. kayak kita misalnya goes jauh nih, Hmm. goes jauh, jadi bener-bener ada yang sweeper nih. Jadi salah satu di komunitas Sellers BKT itu ada waktu itu pernah Jakarta Cirebon, Jakarta Semarang, Ya Jakbon, goes. Jakmar. Jadi kita tuh udah ngelock speed yang akan kita ikutin di RC. Di RC itu biasanya antara 25 sampai 30. Kalau ternyata ada yang ketinggalan jauh nih karena dia capek dan apa, sweepernya tuh akan bilang udah nggak usah goes, naik di mobil aja. Nah kadang hal-hal kayak gitu tuh ternyata dipikirin banget. Mereka rapi karena mereka nggak mau si pelotonnya ini jadi pencar-mencar. Iya. Karena mereka emang aware banget Iya. sama yang ketinggalan tuh mereka nggak Nggak ninggalin. ninggalin ya. Bukannya jadi, maksudnya bukan si RC jadi nungguin, enggak. Tapi kalau memang speednya nggak bisa kejar, Gapnya lebih terlalu baik- jauh, ya, lebih baik di diangkut loading. Nah itu sih, jujur gue karena gue sering gue sama Sellers BKT, jadi hal-hal seperti itu tuh jadi kayak pembelajaran juga, jadi bikin fisik juga jadi apa ya, lebih ningkat gitu, bener nggak? Kadang orang banyak yang ngerasa gengsi sih, mungkin gue masih kuat, masih Masih kuat. kuat ya. Harusnya kalau kayak gitu nggak perlu harus egois sih, kalau memang harus berhenti nggak usah harus join. Soalnya kan susah lah nilai kapasitas diri lo sendiri sekuat apa tuh kadang-kadang tuh lo kalah sama endorfin lo gitu. Ya betul. Iya sih. Betul. Apalagi lo ngeliat temen lo masih di depan. Iya betul. Paling bertahap sih, kayak gua aja juga goes itu nggak langsung tiba-tiba langsung 100, 200 kayak. Even kalau misalkan kayak gua udah berhenti goes nih, taruhlah misalkan sebulan atau 2 bulan ya, mau goes lagi tuh gua nggak berani untuk langsung 100, 200. Gua bertahap, biasanya 30, minggu depan naik 50, minggu depan naik 7. Jadi kayak bertahap dinaikin gitu tuh. Maksudnya biar si kondisi tubuhnya adaptasi lagi kan. Ya dan lo harus ngerti banget ya kondisi tubuh lo kayak gimana gitu kan. Betul. Jadi nggak perlu harus, kalau memang lo ngerasa capek ya berhenti aja. Nggak perlu karena lo harus gengsi lo paksain sih. Gue tuh kan nggak ikut komunitas. Pokoknya gue cuma ikut-ikut aja lah ya, ikut lo goes ya. Role model gue cuma lu. Gue pikir nggak seriusan. Maksudnya lo kuat. Oh karena sepedanya begini. Oke. Sampai ke ban. Oh bannya ini gue ikutin. Ya kan. Lo beli dulu. Gue inget banget tuh gue beli ban GP ya kan. Ban lebih mahal dari ban mobil. Gue beli ya. Karena gue ngeliatnya ini enak banget bro, rolling resistance-nya apapun gitu lah ya bahasanya lah. Oh iya dia jauh lebih kencang nih, gue beli. Iya kan. Kadang biasanya kalau upgrade itu ya itu pas di saat kita lagi mau event, bisa mau Audax itu kan, gue selalu share bro kayaknya buat pakai ini. Nah karena kita rutenya begini nih. Rutenya begini, ini paling aman nih, ngebut iya, buat di tanah-tanah iya, buat ini juga iya. Mau nggak mau kan lu kemakan kan? Makan ban. Jadinya lu upgrade juga. Ya itu, role modelnya gitu. Cuman gue nggak ngelihat lo itu sepedaan kapan, lo makan lagi mana, iya kan? Lo fisik lo seperti apa? Gue nggak ngelihat, gue cuma lihat sepeda lo aja. Sama ini sih hal yang gue kangenin juga. Di saat sebelum kita mau event jauh nih, goes jauh, ada hal yang gue senengin selain preparationnya tadi, belanja karbo loading. Oh, iya. Asik.
sebutan itu sebutan anak-anak kardio tuh yang baik itu lari ataupun juga goes nih. Aduh, jadi sebutan tuh kadang kalau misalnya, aduh kita carbo loading gimana nih ya? Asik. Makan bebas. Carbo loading. Carbo loading. Wah, Iya kan, bener iya. ya? Sebelum yang goes-goes kita harus carbo loading dulu. Bahkan setelah habis goes pun juga langsung kita harus sebutannya tuh setelah habis goes jauh, recovery-nya protein loading. Protein Asik. Yoi. Habis carbo loading, selesai event, all you can eat. Iya, itu protein. Aduh. Kangen lah lo. Kangen ya? Kangen. Karena itu hal-hal yang nggak tergantikan ya. Menurut juga kesenangannya nggak tergantikan sih. Jadi ya, tang Jawa. Masih jauh kayaknya bro. Masih jauh itu ya. Persiapannya itu luar biasa sih. Apalagi gue udah jarang goes jauh gini kan. Ya kan, lo tinggal preparation lagi. Iya, preparation lagi harus bertahap gitu loh. Entah lo itu iketan yang 100 dulu naik ke 300, dari 300 naik ke 500, 500 naik ke 600. Setelah itu baru lo ikut lah ya. Memberanikan diri. Ya karena kalau lo kan target lo finish. Under COT lagi. Atau COT lah. Itu yang berat biasanya mengatasi ambisi pribadi, Iya kan? pribadi. Iya. Jadi lu bukan cuma sekedar ya udah gue peserta enggak kan ya. Kadang gini loh, kadang banyak orang-orang itu yang bilang, "Lu nyari apa sih? Nyari apa sih goes jauh-jauh? Lu nyari apa sih goes jauh-jauh? Nyari apa sih? Emang bakal apa sih?" Itu tuh cuma bisa dirasain setelah lu mencoba sih. Iya. Bener nggak? Iya kan? Kadang kalau misalkan mungkin lu akan ditanya sama orang-orang di luar yang goes, "Biar lu ngapain sih goes Jakarta, Bogor, Bandung? Kan bisa ada mobil, bisa ada kereta, ada apa? Ngapain lu capek-capek goes?" Itu gimana ya? Itu tuh nggak bisa kita jawab dengan bilang, ya itu enak, itu seru, enggak. Lu harus nyobain, lu harus get into dulu, bener kan? Kalau alasannya apa? Itu tadi. Kalau buat gua adalah karena kadang kita banyak datangin tempat-tempat yang kita nggak tahu, yang kita nggak pernah kepikiran, maksudnya explore baik itu view-nya juga sama endorphin di saat lagi ngegoes. Gue tanya sama lu deh, lu kalau ada tanjakan yang biasanya susah banget, tiba-tiba lu berhasil sampai di atasnya juga kepuasan kayak gimana? Banget. Bener kan? Gue baru tuh kemarin. Iya kan? Baru gue. Kayak ada kepuasan achievement pribadi yang wah gila ini gue nggak nuntun aja tuh gue bangga banget asli. Bangga iya kan? Kayak kepuasan pribadi aja menurut gue. Iya. Bener banget. Iya kan? Iya. Lebih ke situ sih, lebih ke achievement buat diri lo sendiri. Pribadi. Lo finish di awal-awal 100 sampai 200 aja itu kayak wow. Terus kedua tiba-tiba lo naikin lagi under COT itu kayak Iya banget. Karena gue dulu juga karena gue sepedahan awalnya itu sama lo ya. Dan kita selalu ngejar event kan ya waktu itu kan. Iya. Dan selalu ngejar COT tuh. Gue sampai sekarang sih masih yang kalau goes atau event gitu ya, gue harapan gue harus COT. Gue harus ada target COT. Iya, karena menurut gue COT itu dibikin bukan cuma sekedar lo berlomba jadi juara satu atau apa, enggak. Itu memang lo harus punya waktu. Kalau misalkan lo di luar dari waktu itu, ya lo beyond the average, itu aja sih. Iya betul, antara lo itu tadi kan, kayak lo antara DNF atau lo pengen beresin. Ya benar. Antara lo DNF atau lo pengen beresin. Iya, antara dua itu aja lo pengen yang mana. Kalau lo nggak ada DNF pasti lo ngerasa kayak, ya kecuali faktor macam-macam ya, tiba-tiba yang nggak tahu tiba-tiba sepedanya apa atau apa, tapi selama kondisi lo masih bisa untuk finishin, pasti lo akan lebih berpikir gimana caranya gue harus finish. Harus finish ya. Gitu. Ya selesaikan apa yang sudah dimulai ya. Enggak, betul. Selesaikan sebaik mungkin ya. Finish terakhir tetap di rumah ya. Bro, ada satu lagi yang gue lupa pengen gue denger juga bro. Ben gimana Ben? Oh oke. Ya Ben saat ini masih aktif gue sama band gue Signals. Masih manggung-manggung, manggung di event-event, festival masih. Terdekat ini sih bakal mau ngerilis lagu baru lagi. Sama kedua ini saat ini Signals ini kita di kontrak sama manajemen internasional dari Korea. Wih, jadi plannya itu tahun depan itu harusnya kalau misalkan
nggak ada kendala sesuai plan, kita tuh akan coba untuk tour di Eropa. Wih, Itu. gokil. Ya, Bawa sepeda dong. Nah itu, ya itu. Gue juga langsung mikir tuh, aduh ini kalau Eropa kayak gue harus bawa seri gue untuk explore foto-foto lumayan. Kalau semuanya lancar, kapan tuh rencana? Itu harusnya sih kalau sesuai schedule sih, itu antara bulan Mei atau Juni Wih, tahun depan. gokil. Gitu. Keren bro. Sukses ya bro ya. Amin. Sukses terus bro. Amin. Lu juga. Lo sedikit banyaknya living my dream bro. Asik. Bener. Alhamdulillah. Bro. Alhamdulillah. Jaga terus. Tapi benar kata lo harus tetap sehat. Kalau lo nggak sehat lo nggak bisa karena kalau sehat nikmatin lu nggak itu bisa semua. ngapa-ngapain. Lo nggak bisa nikmatin itu semua. Bener. Terus kalau gitu bro. Thank you bro. Thank you banget nih bro ya. Thank you. Kita cabut.